Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sebangsa dan setanah air, dalam waktu dekat ini bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala negara. Umat Islam di Indonesia sangat berharap kepala negara nantinya yang terpilih, yang dipilih oleh rakyat Indonesia, bisa menjadi uswah, suri teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang kepala keluarga harus menjadi uswah bagi anak dan istrinya, bagi lingkungan di tempat berdomisili, di tempat kerja dan selanjutnya bagi masyarakat banyak hingga menjadi uswah bagi bangsa. Kapabilitas ini sudah mesti dimiliki oleh seorang kepala negara besar seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai elemen suku, budaya, geografi dan ras. Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam berharap presiden sebagai pemimpin seluruh rakyat bisa menjadi uswah bagi mayoritas umat Islam di negeri ini. Presiden mesti bisa memimpin sholat, berkhutbah atau memberikan kuliah umum atau ceramah di depan masyarakat. Dapat memberikan nasihat dan tausiah kepada masyarakat di lokasi presiden berkunjung. Sholat bagi seorang muslim bukan sekedar kewajiban yang mesti ditunaikan. Sholat adalah kebutuhan seorang muslim untuk memohon agar diberikan ketenangan, perlindungan dan petunjuk. Jika sholat sudah menjadi kebutuhan, dengan sendirinya akan muncul rasa takut dan harap atau raja dan khauf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Zulkifli Hasan SMM, yang terhormat anggota DPR RI Bapak Ahmad Sahroni, yang saya hormati Rais Suriah PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Bapak Muhammad Taufik dan juga Ibu Zita Anjani, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, juga yang saya muliakan khatib sholat Idul Fitri pada hari ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, dan Imam sholat Id Ustadz Heri Kuswanto. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Pak Amrullah Ahmad Ali beserta seluruh jajaran pejabat lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh jamaah sholat Idul Fitri yang secara ikhlas datang berbondong-bondong memenuhi Jakarta International Stadium untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah telah izinkan kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat dan momen yang bersejarah ini. Ini adalah untuk pertama kalinya Jakarta International Stadium digunakan untuk sholat Idul Fitri, dan kita menjadi pribadi-pribadi pertama yang menggunakan tempat ini untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras membangun tempat ini, bekerja keras menyiapkan sholat Id pagi hari ini, dan juga kepada para tamu undangan, kepada warga Jakarta yang saya cintai, yang hari ini bersama-sama berkumpul di sini. Idul Fitri kali ini ada banyak sekali yang harus kita syukuri atas rahmatnya yang menyertai kita, atas kesehatan yang dilimpahkannya, atas perlindungan yang dikaruniakannya, atas kemenangan di hari yang diberikannya. Ini adalah kemenangan setelah 2 Idul Fitri kita lalui tanpa kebersamaan, tanpa perayaan besar, karena perjuangan kita mengendalikan pandemi. Dan juga ini adalah kemenangan setelah 13 tahun menanti, akhirnya Jakarta memiliki stadionnya sendiri, yaitu Jakarta International Stadium. Stadion yang menjadi mahakarya bukan hanya karena bentuk fisiknya belaka, namun juga atas kerja keras, atas kerja luar biasa dari anak negeri, atas visi dan cita-cita yang digantungkannya kepadanya. Semoga stadion ini menjadi ladang pahala, ladang keberkahan bagi semua yang memanfaatkannya. Alhamdulillah, tahun ini Allah berkahi kita untuk bisa merayakan momen Idul Fitri bersama dengan keluarga tercinta. Setelah selesai sholat Id, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita akan berkumpul bersama keluarga, dan kita akan bersama di depan meja, di hamparan karpet, menikmati jamuan lebaran di rumah nanti. Jamuan lebaran adalah hasil persenyawaan dari berbagai macam bahan dan bumbu. Semua yang berbeda diramu menjadi kelezatan yang dinikmati. Demikian pula Jakarta kita, demikian pula Indonesia kita.
terdiri dari berbagai unsur yang bersenyawa, yang harus kita syukuri dengan cara mengikhtiarkan persatuan. Karena persatuan tidak datang dengan sendirinya. Persatuan harus terus-menerus kita usahakan. Selamat berkumpul, selamat menikmati hidangan bersama orang tua tercinta, bersama keluarga tercinta. Selamat bersilaturahmi, selamat saling memaafkan. Semoga semangat kita terus terjaga untuk meningkatkan iman dan takwa, mensyukuri perbedaan, mengikhtiarkan persatuan yang dilakukan terus-menerus. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang amat saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Muhammad Jazir dan seluruh keluarga besar beliau. Yang saya hormati Ketua Umum Masjid Jogokarian Ustadz Agus Abadianto, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan Ustadz Salim Alfilah, Imam sholat subuh kita Ustadz Wafi, dan para jamaah sholat subuh Masjid Jogokarian rahimakumullah. Pagi ini saya sungguh bersyukur sekali bisa bersujud di Masjid Jogokarian yang legendaris ini, sebuah masjid yang menjadi contoh, yang menjadi rujukan bagi semua. Dan senang karena kembali ke Masjid Jogokarian, sekaligus juga kembali merajut ikatan persaudaraan yang tersambungkan lintas generasi. Banyak yang tadi diceritakan oleh Pak Jazir adalah hal yang juga baru bagi saya, karena pada saat itu saya masih terlalu kecil untuk memahaminya. Jadi saya tadi mendengar ketika di kantor Pak Jazir cerita, Masya Allah ada banyak sekali catatan, dan ini menjadi hikmah bagi kita semua, bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini bisa berdampak lintas waktu, dan mungkin anak-anak dan cucu-cucu kita di kemudian hari yang baru mendengar ceritanya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di rumah Taman Yuwono, Taman Yuwono itu rumah kami di Dagen, Pak, Jalan Dagen, Sosro Menduran. Itu ada sebuah perumahan milik keluarga Haji Bilal. Jadi keluarga Haji Bilal itu, Bapak Ibu sekalian, pas kemerdekaan dulu, ibu kota pindahnya dari Jakarta ke Jogja. Semua pejuang-pejuang itu pindah ke Jogja, tidak ada yang punya rumah, termasuk kakek kami, nggak punya rumah. Haji Bilal menyiapkan rumah lebih dari 40 rumah, 20 di Taman Juwono, terus 20 lagi di belakangnya Malioboro Mall gitu, dan ada beberapa tempat lainnya. Semua silahkan pakai tempatnya, dan disilahkan pakai sampai waktu yang beginilah kira-kiranya. Tidak ada yang namanya hitung-hitungan, silahkan pakai, gantian pakainya. Nah, termasuk kakek kami yang hijrah ke sini, itu Pak Jazir almarhum Allahyarham Pak AR itu berangkat bersama Agus Salim dan lain-lain ke Timur Tengah untuk mengikhtiarkan pengakuan bagi Republik. Berangkatlah, meninggalkan istri dan 8 anak di Jogja, berangkat ke Timur Tengah. Perjalanan itu beberapa bulan untuk ke sana, sampai ke Kairo, dan alhamdulillah di Kairo lewat perjuangan diplomasi yang panjang, keluarlah pengakuan de jure dan de facto bagi Indonesia. Itu adalah pengakuan pertama. Ada negara yang mau mengakui Indonesia. Yang mengakui pertama adalah Mesir waktu itu. Jadi kakek pulang ke Jogja membawa surat itu. Perjalanannya panjang, mampir ke India, mampir macam-macam, pulang sendirian. Dan untuk membawa masuk surat pengakuan itu yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Mesir itu, dimasukkan ke dalam kaos kaki, di dalam sepatunya. Ketika di pemeriksaan di Kemayoran, lolos. Surat itu ada dalam kaos kaki, karena kaos kakinya nggak diperiksa, yang lainnya diperiksa. Masuk sampai akhirnya, singkat cerita, sampai ke Jogja.
sampai serahkan ke Bung Karno di Gedung Agung. Pulang, istrinya melahirkan anak yang ke-9, diberi nama Lukiana. Kenapa? Laki Ana. Beruntung saya.